Masa sih? Aneh banget. Masa kalian gak pernah bicarain soal pacar? Serius Tante, saya sering tanya, udah dapat pacar belum? Jawabnya belum. Gak minat punya pacar, takut. Wah, pokoknya 1000 alasan deh. Tapi masa sih kamu gak menemukan sesuatu yang janggal? Kalau Benat udah punya pacar, pasti ada yang beda dong. Sering dapat telepon atau pulang kantor gak bareng. Ya, saya juga kan sibuk Tante. Nggak perhatiin Benat telepon ke siapa, sama siapa aja. Dan kalau pulang kerja, kami sering masing-masing kok. Tetep aja, buat Tante sih aneh. Kamu nggak lagi nyembunyiin sesuatu kan? Ya elah Tante. Serius Tante, saya nggak nyembunyiin apa-apa. Ya, siapa tahu aja. Itu Fania? Fania, siapa Tante? Itu pacarnya Benat. Fania! Fania! Tante, nggak kedengeran lah Tante, jauh itu. Fania! Loh, kok dia gandeng laki-laki? Siapa dia? Tante mau kemana? Tante mau kejar Fania. Aduh, kok dipanggil cuek aja? Tante, ini di jalan raya. Dia jauh loh Tante. Mau teriak sekeras apapun juga pasti nggak kedengeran. Kalah sama suara mobil dan motor yang lewat. Kemana dia? Kok udah nggak kelihatan? Siapa laki-laki yang dia gandeng itu? Mungkin adiknya Tante. Fania itu anak tunggal, nggak punya adik. Lagian, masa sih sama adik gandengan mesra gitu? Kamu nggak lihat, Hen? Tangan laki-laki itu melingkar di pinggang Fania. Aduh, mungkin Tante yang salah lihat. Siapa tahu itu cuma mirip Fania, Tante. Tante yakin itu Fania, nggak mungkin salah. Ya udahlah, nanti kita tanya benar, Tante. Jangan dulu terbawa emosi. Mungkin apa yang Tante pikirkan bukan begitu kenyataannya. Maksud kamu, Tante lagi berhayal? Bukan, Tante, bukan. Ini sudah jam berapa, Tante? Kereta Kak Amanda jam berapa, Tante? Jam 3. Mungkin sudah sampai loh. Ini jam berapa? Jam 3:10, Tante. Wah, udah sampai dong. Ya sudah, Tante jemput Amanda dulu ya. Iya, Tante. Ayo saya temenin. Nggak usah. Kamu kan mau pulang. Iya, Tante. Tapi nggak apa-apa kok. Kamu kan lagi tunggu ojol. Udah, Tante sendiri aja. Nggak usah antar Tante. Sudah ya? Sampai ketemu lagi. Ya, Tante. Aduh, hati-hati, Tante. Ben, mati kamu sekarang. Halo, Hen? Udah sampai Bandung? Udah, ini aku di rumah. Masih di kantor, Ben? Masih. Kayaknya harus lembur nih. Biasa. Akhir bulan gini banyak laporan yang harus dibereskan. Ben, jangan kaget ya. Tapi aku mau kasih tahu sesuatu. Apa? Tadi sore, aku ketemu mama kamu di stasiun. Katanya mau jemput Kak Amanda. Oh iya, Kak Amanda ada kerjaan di Bandung seminggu ini. Terus gimana? Aku lagi ngobrol sama mamamu di depan stasiun, di pinggir jalan. Tiba-tiba mamamu ngeliat Fania, Ben. Hah? Fania? Iya, agak jauh sih. Dia baru keluar dari sebuah kafe. Terus, celakanya dia jalan sama cowok, Ben. Kau yakin itu Fania? Kau kan belum pernah lihat Fania. Mamamu yang bilang itu Fania. Katanya, mamamu yakin bener itu Fania. Mamamu teriak-teriak panggil Fania. Tapi kayaknya Fania nggak denger deh. Fania jalan terus sama cowok itu. Nah celakanya, Fania jalan sambil pelukan mesra, Ben. Dua-duanya jalan sambil, ya... Siapa cowok itu? Beneran? Gandengan mesra? Iya, Ben. Cowoknya mana aku tahu, mungkin klien dia, Ben. Siapa aja bisa sewa dia, kan? Atau mungkin itu cowok aslinya loh, Ben. Terus mama gimana? Ya itu masalahnya. Mamamu kelihatan penasaran banget. Tadinya mamamu mau kejar Fania loh. Ya aku coba halangin. Akhirnya mamamu nggak jadi ngejar Fania. Apalagi untungnya kereta Kak Amanda udah dateng. Tapi mamamu kelihatan syok banget. Aku kasih tahu kamu, biar kalau nanti kamu pulang udah siap-siap ditanya loh, Ben ya. Kira-kira kamu mau kasih alasan apa nih? Duh, gimana ya, Hen? Terus terang, aku
Aku kaget dengar ceritamu. Nah, itu. Tapi tenang dulu ya, Ben ya. Yang penting kau udah siap untuk jawab, oke? Ya tapi apa yang bisa aku jawab, Hen? Aku paling gak bisa ngebohong. Mama pasti curiga kalau aku ngarang cerita. Kayaknya aku harus ngakuin semuanya. Ngakuin kalau kamu cuma nyewa Fania? Iya, Hen. Kayaknya cuma itu yang bisa aku katakan. Tenang. Tenang dulu. Kalau kamu ada waktu, gimana malam nanti kita ketemuan dulu? Kita obrolin lagi, oke? Oke deh. Nanti aku kontak kau ya kalau udah beres di kantor ya. Oke. Tenang, Ma, tenang. Dari tadi kok marah-marah sendiri sih? Bagaimana bisa tenang, Manda? Ini udah jam 8. Ben belum juga pulang. Coba telepon Manda. Iya, aku udah WA terus ini, Ma. Dibaca juga enggak. Tuh, kan? Ini sekarang malah contreng 1. Apa HP-nya nggak aktif ya? Ditelepon, Manda. Jangan di WA. Aduh, kenapa nggak Mama aja sih yang telepon? Mama. Nih, kan? Tuh, nggak diangkat, Ma. Mungkin HP-nya nggak aktif. Aneh deh. Ada apa sih ini? Mama kaget loh. Lihat Fania tadi. Dia pelukan sama laki-laki lain loh. Ma, bisa nggak sih berpikiran positif? Pelukan sama laki-laki kan belum tentu pacaran. Siapa tahu saudaranya atau juga bisa kan. Mama ini bukan anak kecil lagi, Manda. Mama nggak bisa dibohongin. Itu jelas kayak orang pacaran. Ya udah, anggap Mama benar. Terus kenapa kalau Fania pacaran sama orang lain? Kamu ini gimana sih? Itu namanya selingkuh, Manda. Aduh, gimana kalau sebenarnya Ben udah nggak pacaran sama Fania? Bisa aja kan mereka udah putus, Ma. Manda, kita baru makan sama-sama 2 minggu yang lalu. Masa udah putus? Ya kenapa enggak? Jodoh orang kan nggak bisa kita duga, Ma. Tapi apa sebabnya mereka putus? Mungkin nggak cocok? Mama kan tahu sendiri Ben itu kayak gimana kan? Aku kan udah pernah bilang, Ben itu parah. Mana ada cewek yang betah sama dia kalau sifatnya begitu terus. Capek loh, Ma, ngadepin Ben itu. Orangnya pendiam, serba kaku, nggak punya inisiatif. Kan cewek butuh dimanja, diperhatiin, diajak ngomong. Lah, Ben bisa gitu. Manda, kok malah nyalahin Ben sih? Bisa saja Fania yang selingkuh kan? Bisa saja mereka belum putus selama ini, tapi diam-diam dia pacaran sama laki-laki lain. Iya kalau gitu, apalagi yang perlu dipikirin? Mama nggak mau kan punya menantu yang suka selingkuh? Masih untung loh belum nikah udah ketahuan. Pokoknya Mama perlu kejelasan. Ben harus jelasin semuanya. Apa yang harus aku jelasin, Hen? Aku nggak bisa bayangin gimana reaksi Mama kalau aku ngaku bahwa Fania cuma pacar sewaan. Aku pikir yang paling aman kamu bilang putus, Ben. Putus? Iya. Kamu nggak cocok sama Fania. Daripada dipaksakan terusnya tambah repot, mending putus. Mumpung masih pacaran. Itu juga berat ngomongnya, Hen. Kau tahu kan, aku susah bohong. Aku sulit untuk ngomong kalau aku nggak cocok sama Fania. Aku nemu semuanya di Fania, Hen. Hah? Apa? Kacau deh kalau gini. Kok jadi baper kamu? Kamu beneran tertarik sama Fania? Emang salah? Ya elah, Ben, dia itu profesional. Dia cuma pakai acting. Jelas dong dia bakal cocok sesuai dengan yang kamu pengen. Karena memang dia main sandiwara. Sifat aslinya mana kita tahu. Jangan baper, Ben. Itu fata morgana, dunia tipu-tipu. Aku harus bagaimana, Hen? Kalau aku bilang putus, aku harus mulai lagi dari awal. Tahu nggak, Hen? Sejak aku bawa Fania ke rumah, Mama udah banyak berubah. Mama kelihatan lebih ceria, lebih semangat. Kalaupun dia ngomong soal Fania, ya lebih ke arah suruh aku ngajak dia ke rumah lagi. Tapi nggak seperti sebelumnya. Selalu ngomel, selalu dikulain aku. Aku udah sempat berpikir, mungkin seminggu sekali aku mau sewa Fania. Waduh,
nggak sehat. Nggak bener kalau gitu. Apanya? Ya mending jangan sewa pacar lagi lah, Ben. Aku pikir ini bukan solusi lah. Ya jadi harus bagaimana? Ben, sebaiknya lupakan Fania. Buka hatimu buat cewek yang bener-bener sayang sama kamu. Aku pikir Cecil masih bisa kamu pertimbangkan. Cecil? Sil, lu harus sering-sering ajak gue ke sini nih. Ini pastanya enak banget. Suasana kafenya juga, gue suka deh. Enak aja gue terus yang ngajak. Lu juga boleh dong ngajak gue gitu. Ya oke, sekedar ngajak aja sih ya. Bayar juga dodong. Masa gue terus yang traktir lo sih? Oke, jangan khawatir. Bentar lagi gue yang traktir lu. Kapan? Ngomong mulu. Gue kan bakal menang taruhan. Bentar lagi duitnya gue terima kan. Bangke lu. Cicak. Taruhannya 2 bulan. Ini baru juga berapa minggu? 1 bulan aja belum. Tapi lu udah KO, Sil. Ben udah punya pacar. Ceweknya kan kemarin lihat sendiri. Elegan banget. Putih, langsing, seksi, cantik banget. Ya elah, lu kebanting. Lu mau bilang gue jelek gitu? Bayar sendiri makanannya ya. Lu kok jadi emosi gitu? Gue kan cuma bilang kenyataannya. Kenyataannya gue punya peluang baru, Cicak. Hah? Peluang? Maksudnya gimana? Tadi sore tuh ya, gue tuh hampir jingkrak-jingkrak sampai mau teriak-teriak gitu saking happy banget. Makanya gue ngajak lu makan malam. Iya, kenapa? Kasih tahu lu. Ada apa? Ini peluang apa? Gue tuh nggak sengaja nguping Bernard lagi teleponan tadi sore enggak? Nguping? Gue kan lewat meja Bernard tuh. Terus pas dia lagi terima telepon gitu, kayaknya sih dia terima telepon dari Hendra. Terus? Tadinya kan gue melewat aja gitu. Tapi pas gue melewat tuh gue kaget. Dia tuh kayak teriak gitu. Teriak gimana maksudnya? Dia bilang, siapa cowok itu? Beneran, gandengan mesra. Gitu. Maksud lu siapa yang gandengan? Iya, siapa lagi kalau bukan ceweknya tuh. Ceweknya Gue gimana sih? pikir ceweknya tuh ya selingkuh sama cowok lain gitu. Masa sih? Kan waktu kita ketemuan itu gue lihat dia mesra banget lu sama Ben. Iya kan bisa aja cuma acting gitu kan. Ya, iya juga sih ya. Nah, terus udah gitu tuh ada omongannya Bernard yang gue yakin kalau dia tuh ada yang ditutup-tutupin gitu. Soalnya dia tuh ngomongnya gini, tapi apa yang bisa aku jawab? Aku paling gak bisa bohong. Mama pasti curiga kalau aku ngarang, kalau aku bohong gitu. Jadi kok begitu ya? Terus dia bilang, ya kayaknya aku harus ngakuin semuanya. Bentar dulu. Maksud lu Bernard lagi ngebohongin mamanya? Iya, gue tuh yakin 100%. Pasti. Kesimpulan gue tuh pacaran mereka tuh cuman bohongan, Mak. Gile. Jadi gue juga dibohongin ini teh? Ya iyalah, jadi kesimpulannya peluang gue terbuka lebar kan. Nah, makanya lu jangan pede dulu. Gue pasti menang. Lihat aja kalau Cecil beraksi. Bentar, ini gue masih shock loh. Gue dibohongin. Siapa yang bohongin, Mah? Kenapa semua orang ngerasa dibohongin? Karena semuanya nggak masuk akal, Ben. Bagaimana mungkin kamu bisa punya pacar diam-diam dan putus diam-diam? Sudahlah, Mah. Aku gak ingin perpanjang masalah ini. Aku sudah dewasa. Aku punya hidup sendiri. Kenapa Mama harus atur-atur begini? Mama nggak ingin atur hidup kamu, Ben. Mama cuma ingin kamu bicara jujur. Apalagi yang Mama anggap aku gak jujur, Ma? Semuanya. Ma, udah. Ini juga udah malam kan? Kenapa sih harus bicara kelas begini? Apa yang ada di pikiran kamu, Ben? Tahu nggak? Apa juga yang Mama pikirkan dan apa yang Mama khawatirkan selama ini? Ma,
ini tuh bukan masalah besar sebenarnya. Tapi kita ini bikin masalah jadi makin besar. Soal jodoh, soal calon istri, soal mantu. Semua keluarga juga ngalamin kan, Ma? Soal putus, soal gak jodoh. Itu juga bukan hal yang cuma kita yang ngalamin, Ma. Apa cuma Ben yang belum nikah di umur sekarang ini? Yang lebih tua juga banyak, Ma. Jadi kenapa sih kita bikin ribut seakan-akan ini aib besar di dunia yang cuma kita aja yang ngalamin? Ma, aku minta maaf kalau selama ini belum bisa memenuhi keinginan Mama. Tapi aku yang punya kehidupan diri sendiri kan. Tolonglah, Ma. Beri aku kebebasan. Beri aku kepercayaan, Ma. Mama khawatir. Semua akan terlambat. Semua akan menyesal. Lu harusnya nggak perlu antar gue ke rumah sakit, Van. Gue kan cuma mau ke klinik kulit. Nggak apa-apa. Gue juga lagi nganggur. Tadi kata dokter apa? Katanya alergi. Gue kudu perhatiin apa yang gue makan nih. Gatalnya menjengkelkan. Tuh lihat, tangan gue sampai kayak gini. Pada ngelupas lagi. Iya sih, kayak gitu ya. Kok lama ya? Ambil obat aja lama gini. Ngantri nih, ngantri. Sabar kenapa? Van, udah jam 12 nih. Iya, terus kenapa? Nggak chat sama si Cayang? Ingetin makan siang. Udahan, Mik. Gue udah kehilangan si Cayang. Putus nih ya. Ya, gue diputusin nih gara-gara kontrak habis. Kemarin lu bilang dapat klien bening ya? Iya loh, Mik. Gile, kayak artis Korea, tau gak sih? Tinggi, putih, atletis, masih dua-dua lagi usianya. Gue dapet berondong. Wow, kok sempurna gitu? Salah lu sih? Salah laku? Hello, emang yang sewa gue cuma orang yang gak laku doang gitu maksud lo? Dia tuh cuma penasaran aja mau coba sewa pacar gitu. Ya asik sih, kencan 3 jam tuh gak berasa. Kencan kemana aja? Jalan-jalan, ke kafe. Tadinya mau nonton juga sih, tapi gak jadi. Ya happy-happy aja lah ya. Nggak lanjut? Enggak lah. Gue tuh gak suka sama cowok yang lebih muda. Kayaknya gimana gitu. Lu suka yang tua-tua ya? Kayak klien lu yang keringetan mulu itu. Kacau lah. Dia nggak repeat lagi? Enggak. Sebaiknya sih gak usah juga lah ya. Gue gak ngerasa asik, males banget. Paling-paling gue diajakin ke rumahnya lagi. Kalau enggak, dipamerin lagi gitu. Gak usah nikah, enggak. Fania, kamu lagi apa di sini? Tante? Kenapa ada di rumah sakit? Sakit apa? Oh, Fani ngantar temen. Oh. Ini temen saya ke klinik kulit, Tante. Oh. Kenalin, Tante. Halo Tante, saya Mika. Udah berobatnya? Udah Tante, udah. Ini lagi tunggu obat, belum dipanggil. Oh, iya. Tante kok kesini? Siapa yang sakit? Tante baru konsultasi. Tante kenapa? Van, Tante mau bicara. Bisa nggak sekarang kita ngobrol? Sebentar saja. Tante perlu banget ngobrol sama Fani. Tapi cuma kita berdua aja. Tapi Van, kalau mau pergi aja. Aku cuma tinggal nunggu obat kok ya. Van, Papa. Tante minta tolong ya. Kasih waktu dikit buat Tante. Tante cari Fania tapi nggak tahu di mana. Sekarang kebetulan Tuhan mempertemukan kita di sini. Tante minta Fani mau meluangkan waktu ya. Iya Tante, masa sih Fani nggak mau? Fani cuma pikirin Mika, Tante. Nggak apa-apa Van, nggak apa-apa. Tadinya juga gue kan mau pergi sendiri. Lu pergi aja. Bukan bantuin gue gimana sih lo? Iya deh Tante. Kita mau ngobrol di mana, Tan? Yuk ikut Tante. Tante tahu tempat yang bagus buat ngobrol deket sini.
Tante hanya ingin tanya sama Fanny. Sebenarnya bagaimana hubungan Fanny dengan Bernard? Biasa aja sih, Tan. Gak mungkin biasa-biasa aja. Tante mencium sesuatu yang kalian berdua sembunyikan. Fanny, Tante sudah anggap Fanny adalah anak Tante sendiri. Walau kita baru bertemu satu kali, tapi Tante gak bisa memungkiri kalau itu sangat berkesan buat Tante. Tante berharap banyak sama Fanny. Apa yang Tante harapkan dari saya, Tan? Saya ini... Tante berharap Fanny bisa jadi istri yang baik buat Ben. Tante, terus terang ya, Fanny merinding loh dengar kata-kata Tante. Fanny bukan orang yang ideal seperti yang Tante pengen. Mas Ben pernah cerita apa aja kriteria yang Tante pengen dari... Jangan bahas itu, Van. Tante gak peduli lagi semuanya itu. Walau Fanny gak masuk satu pun kriteria itu, buat Tante bukan lagi alasan untuk menolak Fanny. Ya, Fanny semakin gak ngerti, Tante. Kita kan baru ketemu satu kali. Dan itu juga cuma beberapa jam aja. Lalu? Ya, tapi Tante kayak sekarang gitu ngomong seperti yang udah kenal Fanny tuh lama banget. Fanny bukan orang yang seperti Tante bayangin, Tante. Memangnya Fanny tahu apa yang Tante bayangkan? Enggak kan? Tan, sulit buat Fanny untuk bicara. Fanny udah putus dengan Ben ya? Fanny udah punya pacar lagi kan? Tante, Fanny... 2 hari yang lalu, Tante lihat Fanny jalan dan pelukan dengan seorang laki-laki dekat stasiun. Itu Fanny kan? Tante lihat? Ya. Tante coba panggil Fanny, tapi mungkin Fanny nggak dengar. Jadi, benar, Fanny memang sudah putus. Iya, Tante. Jadi benar dugaan Tante. Apa masalahnya, Van? Apa salah Ben? Gak ada yang salah, Tante. Gak ada yang salah. Kami emang gak cocok aja. Tante pikir Fanny bisa memahami kalau Ben memang berbeda. Ben bukan laki-laki yang romantis. Ben memang terkesan cuek. Hidup dengan dunianya sendiri. Gak bisa ngungkapin perasaan. Sulit menghidupkan suasana. Tante tahu Fanny pasti bosan menghadapi Ben yang monoton dan kaku. Tapi percayalah, Van, Ben orang baik, sangat baik. Maafin Fanny ya, Tante. Meskipun apa yang Tante bilang tentang Mas Ben itu benar, tapi ini masalah hati, Tan. Kalau bicara soal hati, Fanny pernah pacaran sama Ben kan? Apakah waktu itu Fanny gak punya hati? Ini masalah sulit yang harus Fanny jelasin sama Tante. Fanny ya, Tante punya rahasia. Tadinya Tante gak mau bicarakan soal rahasia ini kepada siapapun, termasuk kepada Amanda dan Ben. Tapi Tante harus katakan ini sama Fanny. rahasia. Ya, Maksud Tante?